Pada era 90-an hingga akhir 2009, nama Michael Ballack menjadi salah satu pesepak bola top Eropa yang cukup dikagumi oleh pecinta sepak bola. Selain faktor kualitas permainan yang mumpuni, wajah rupawan, serta karakteristik kepemimpinannya saat di lapangan menjadikan Michael Ballack gampang menjadi sorotan publik. Michael Ballack dianggap sebagai gelandang paling lengkap dan serbaguna dari generasinya. Ia bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah dan terkenal dengan tendangan keras dari kedua kakinya. Michael Ballack merupakan tipikal gelandang yang paling disegani. Bahkan legenda sepak bola asal Brasil, Pelé, memasukkan namanya dalam 100 pemain terbaik FIFA. Melejit sebagai gelandang elegan semenjak membela Kaiserslautern, nama Ballack selalu jadi langganan Jerman di kancah internasional. Saat pindah ke Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, dan Chelsea, status Ballack sebagai gelandang berbakat tak pernah berubah. Bagi saya pribadi, Ballack merupakan salah satu gelandang terbaik di eranya. Lelaki kelahiran Görlitz ini menjadi pemimpin sekaligus nyawa permainan dari klub yang diperkuatnya. Mantan punggawa Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, dan Chelsea itu menikmati karir yang sangat sukses ketika masih aktif bermain. Ballack juga menorehkan prestasi pribadi dengan berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik Jerman pada 3 kesempatan selama berkarir di Bundesliga. Pada tahun 2002, 2003, dan 2005. Pada musim 1994, Michael Ballack memulai karir sepak bola saat memperkuat tim kasta ketiga Liga Jerman, Chemnitzer FC, hingga musim 1997. Bermain gemilang bersama Chemnitzer FC dengan torehan 10 gol dari total 35 laga pada musim 1996-1997. Membuat Michael Ballack dilirik FC Kaiserslautern dan memboyongnya pada musim panas 1997. Pada awal musim, Ballack yang masih berusia 21 tahun sangat jarang mendapatkan kesempatan dan hanya tampil sebanyak 18 pertandingan di semua laga. Akan tetapi, kemampuannya mulai terasa pada musim kedua bersama FC Kaiserslautern dengan torehan 4 gol dari 39 pertandingan. Walau gagal memberikan FC Kaiserslautern gelar juara, tetapi bakat Ballack berhasil mencuri perhatian banyak klub besar. Dan Bayer Leverkusen sebagai pemegang status runner-up berhasil mendapatkan tanda tangan sang pemain. Tiga musim memperkuat Bayer Leverkusen, Michael Ballack hanya mempersembahkan gelar runner-up, yakni di ajang DFB Pokal, Bundesliga, hingga Liga Champions Eropa musim 2001-2002. Di perempat final Liga Champions 2001-2002 antara Leverkusen versus Liverpool, bersama Lucio, Oliver Neuville, Karsten Ramelow, Sneijder, dan Z. Roberto, Ballack memimpin Bayer Leverkusen memupus asa The Reds yang kala itu sedang moncer di bawah arahan Gerd Houllier. Kekalahan 0-1 di Stadion Anfield pada leg pertama sukses dibalas secara meyakinkan di leg kedua. Beraksi di Stadion Bay Arena, Leverkusen berhasil menang 4-2 guna memastikan langkahnya ke semifinal. Ballack sendiri jadi bintang di partai tersebut usai mengemas 2 gol.
Di laga selanjutnya dalam fase semifinal Liga Champions, Leverkusen berjumpa wakil Inggris lainnya, Manchester United. Sepasang laga kandang dan tandang selalu berujung imbang, masing-masing dengan skor 2-2 dan 1-1. Namun keberhasilan Ballack dan kawan-kawan menciptakan 2 gol di Stadion Old Trafford membuat Bayer Leverkusen berhak melenggang ke final karena agresivitas gol tandang. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub, Leverkusen berhasil menembus babak puncak di ajang antar klub Eropa paling prestisius. Mimpi membawa pulang trofi si kuping besar pun mengemuka. Namun sial, Real Madrid sebagai lawan membuyarkan hal tersebut. Ballack dan rekan-rekannya terisak setelah wasit meniup peluit panjang akibat kalah 1-2. Zinedine Zidane mencuri atensi di laga ini setelah mencetak gol indah dengan tendangan voli guna memenangkan sang raksasa Spanyol. Musim 2001-2002 barangkali jadi peristiwa yang amat pahit untuk seluruh penggawa Leverkusen. Mempunyai kans memenangkan 3 gelar sekaligus, yakni Bundesliga, Piala Jerman dan Liga Champions. Tapi tak ada satupun gelar yang sukses dibawa pulang. Tak heran bila klub yang berdiri tahun 1904 ini memperoleh julukan Neverkusen, mengacu pada serentetan kegagalan itu. Usai membela Bayer Leverkusen, Ballack memutuskan untuk bergabung bersama Bayern Munchen. Di sana Ballack mendulang kesuksesan. Selama 3 musim beruntun, lelaki setinggi 189 cm ini berhasil meraih trofi Bundesliga dan Piala Jerman. Catatan apik tersebut berhasil ia lanjutkan saat mengenakan baju The Blues Chelsea. Masing-masing sebuah gelar Liga Premier Inggris, Piala Liga dan Community Shield, serta 2 buah piala FA mampir ke pelukan Ballack yang senantiasa haus akan prestasi. Satu-satunya kekurangan Ballack hanyalah kegagalannya meraih titel Liga Champions. Saat membela Bayer, ia tak pernah manggung di partai final. Sementara di Chelsea, mimpi itu kembali pupus gara-gara The Blues Chelsea tumbang di tangan Manchester United melalui adu penalti pada musim 2007-2008. Kisah pahit Ballack di ajang seprestisius Liga Champions setali 3 uang dengan kiprahnya bareng Jerman di turnamen kelas wahid. Pada tahun 1999 menjadi debut Ballack mengenakan kostum Der Panzer yang saat itu ditukangi oleh Erik Ribbeck. Debutnya dilakoni pada Piala Eropa tahun 2000. Namun apes, perjalanan Jerman sungguh kacau saat itu. Mereka rontok habis di fase grup dan harus mengepak kopernya lebih cepat. Kala Jerman dibesut Rudi Fowler, peran Ballack sebagai motor di lini tengah semakin sentral. Ia pun dijadikan pilar utama tim bersama Dietmar Hamann, Oliver Kahn, Miroslav Klose, Neuville, dan Sneijder pada Piala Dunia 2002. Aksi solidnya sepanjang 90 menit di semifinal melawan Korea Selatan, termasuk saat mencetak gol penentu kemenangan Jerman, harus dibayar mahal dengan kartu kuning yang ia terima pada menit ke-71. Kondisi itu bikin dirinya mendapatkan akumulasi kartu dan dilarang tampil di partai final. Bertanding di Stadion Internasional Yokohama, Jerman bertemu Brasil untuk merebutkan gelar Piala Dunia. Namun kekuatan tim Samba yang diperkuat Rivaldo, Ronaldinho, dan Ronaldo membuat Der Panzer pulang dengan kepala tertunduk. Mereka kalah 0-2 dari wakil Amerika Latin tersebut. Absennya Ballack pada laga pamungkas bisa dibilang imbas kekalahan timnas Jerman. Hal serupa kembali terjadi saat Jerman melakoni laga di Piala Eropa 2004. Dalam turnamen yang diselenggarakan di Portugal ini,
Balak dan kawan-kawan yang masih dilatih Fowler gagal berbicara banyak. Mereka remuk di babak penyisihan grup lantaran kalah bersaing dari Republik Ceko dan Belanda. Kesempatan terbaik datang bagi Balak untuk berprestasi di Piala Dunia 2006. Ketika itu, Jerman berstatus sebagai tuan rumah. Ekspektasi publik jelas melambung, terlebih pelatih Jurgen Klinsmann dianggap punya ramuan ajaib guna tampil sebagai kampion. Bermain sangat prima sejak babak penyisihan, laju Balak dan rekan-rekannya ke partai puncak digagalkan oleh timnas Italia. Dalam laga yang amat seru serta menghabiskan waktu 120 menit, Gli Azzurri menumbangkan Der Panzer dengan kedudukan akhir 2-0. Lewat sepasang gol dari Fabio Grosso dan Alessandro Del Piero. Di Stadion Westfalen, air mata kekecewaan penggawa Jerman dan pendukung setianya tumpah. Keinginannya untuk menggenggam trofi prestisius kandas sekali lagi. Akan tetapi bukan Balak namanya jika menyerah begitu saja. Piala Eropa 2008 jadi sasaran berikutnya untuk meraup kesuksesan. Jerman sendiri menjadi salah satu kandidat juara ketika itu, meski tampuk kepelatihan sudah berpindah tangan dari Jurgen Klinsmann ke Joachim Löw. Bekerja sama dengan Klose, Philipp Lahm, dan Bastian Schweinsteiger, Balak mampu mengantar Jerman ke partai final. Sayangnya, usaha mereka dipatahkan generasi emas Spanyol besutan Luis Aragonés yang unggul lewat kedudukan akhir tipis 1-0. Sekali lagi, Balak dibuat menangis kecewa. Sejatinya Balak punya peluang mewujudkan mimpi beroleh titel prestisius bersama Jerman di Piala Dunia 2010. Namun cedera engkel yang didapatkannya pada final Piala FA 2009-2010 kala membela Chelsea membuyarkan hal tersebut. Balak terpaksa dicoret oleh Löw dari skuad yang dibawanya ke Afrika Selatan. Timnas Jerman sendiri mengakhiri turnamen pada babak semifinal lantaran keok dari Spanyol. Selepas itu, Balak tak pernah lagi mengenakan baju timnas Jerman. Apalagi hubungannya dengan Löw juga memburuk karena sang pelatih dianggap mengabaikan keberadaannya sebagai salah satu figur esensial. Di sisi lain, sikap Löw juga bisa dimaklumi karena pada saat itu Jerman sedang dibanjiri talenta-talenta muda brilian seperti Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Ozil, dan Bastian Schweinsteiger sebagai andalan di sektor tengah. Meski pulang dari Piala Eropa 2012 hanya dengan label semifinalis, tapi bareng nama-nama itu juga, puasa gelar prestisius Jerman akhirnya selesai pada ajang Piala Dunia 2014, seusai membungkam Argentina yang dimotori Lionel Messi di partai final. Siapapun pasti tak menampik buat menyatakan bahwa Balak adalah satu dari sekian gelandang hebat yang dimiliki Jerman di era 2000-an. Kemampuannya yang komplit dan karismanya tinggi sehingga tetap mendapat respek dari tim lawan. Karir sepak bolanya pun berjalan cukup elok. Satu-satunya kekurangan Balak hanyalah raihan trofi prestisius di level klub maupun timnas. Entah kenapa, Dewi Fortuna seolah enggan berada di sisi Balak. Tak kala kesempatan merengkuh gelar mayor sudah hadir di depan mata. Meski kerap menjadi juara kedua, setidaknya hingga tahun 2006,
Namun secara kualitas di lapangan, Michael Ballack merupakan salah satu dari sekian banyak gelandang potensial yang pernah ada. Total selama aktif sebagai pemain, Michael Ballack telah memainkan 604 pertandingan dan mencetak 148 gol di semua ajang dengan berbagai klub.